Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan membaca. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang kecepatan membaca. Nah, Anda tentunya sering membaca ya. Jadi Anda harus mengetahui kecepatan membaca Anda. Kemarin pada minggu yang lalu Anda sudah mempelajari tentang bagaimana Anda membaca dengan fleksibel ya. Nah, oleh sebab itu hari ini akan kita lanjutkan materi kita yaitu tentang kecepatan membaca. Saudara, pada kesempatan ini saya juga akan menayangkan ya materi pada Anda ya tentang kecepatan membaca ini. Jadi ketika kita membaca, kita pada dasarnya harus mengetahui bagaimana kecepatan membaca kita. Karena membaca itu terkadang kita harus membaca dengan kecepatan tinggi, terkadang kita harus membaca dengan kecepatan rendah. Nah, yang sering kita lakukan sebaiknya membaca ya dengan kecepatan sedang apabila pada teks bacaan yang sifatnya itu instruksional. Saudara, tentu saja kecepatan membaca ini perlu Anda pertimbangkan dan perhatikan bagaimana sebetulnya cara kita di dalam mengembangkan kecepatan membaca kita. Karena sebetulnya semakin cepat kita membaca, itu pada dasarnya kita akan menghasilkan informasi yang semakin banyak. Nah, semakin kecil atau rendah kecepatan membaca kita, berarti sebetulnya kita akan menghasilkan ya informasi yang rendah pula. Jadi semakin tinggi kecepatan bacanya, informasi yang kita peroleh itu semakin banyak, semakin rendah kecepatan membacanya, ya berarti juga informasi yang kita peroleh itu ya rendah ya atau sedikit. Nah, bagaimana cara mengembangkan kecepatan membaca? Ada yang tahu? Ya, silakan. Baik, saudara, cara kita di dalam mengembangkan kecepatan membaca, sebetulnya yang pertama itu Anda harus membiasakan untuk membaca kelompok-kelompok kata ya. Jadi jangan membaca kata per kata. Kemudian saudara yang kedua, Anda jangan mengulang-ulang kalimat yang telah Anda baca. Sebaiknya Anda langsung saja membaca secara penuh ya. Jadi dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir Anda baca ya. Jangan diulang-ulang. Nanti kalau sudah selesai Anda membaca baru Anda ulang. Nah, kemudian Anda juga jangan selalu berhenti lama di awal baris atau kalimat ya. Jadi sebaiknya Anda itu berhenti agak lama itu bisa di akhir-akhir bab atau subbab, atau bisa juga Anda berhentinya pada saat ada judul baru. Nah, silakan Anda bisa berhenti agak lama sedikit untuk memahami isinya. Kemudian yang keempat, sebaiknya Anda mencari kata-kata kunci ya yang menjadi tanda awal dari adanya gagasan utama sebuah kalimat. Jadi sebuah kalimat itu, saudara, ada kata-kata kuncinya. Dan di sebuah paragraf juga sebetulnya ada kata-kata kunci. Kata-kata kunci dalam sebuah paragraf itu sebetulnya terletak pada kalimat topik ya. Kalimat topik itu kalimat yang sifatnya masih umum, yang masih perlu dijabarkan oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat topik ini bisa berada di awal paragraf, bisa berada di akhir paragraf, bisa juga berada di awal dan di akhir paragraf. Tetapi kalimat topiknya hanya satu di awal paragraf ya, kalau di awal dan di akhir. Kemudian bisa jadi kalimat topiknya berada di tengah-tengah paragraf. Oleh sebab itu ya sebetulnya cari saja kata-kata kunci yang menjadi tanda awal dari adanya gagasan utama sebuah kalimat itu ya. Jadi
Bisa jadi kalau dalam kalimat ambil saja kata-kata kuncinya. Begitu juga kalau di dalam sebuah paragraf ambil kata-kata kunci yang ada dalam sebuah paragraf tersebut, yaitu yang terdapat dalam kalimat topik. Kemudian abaikan saja ya, yang kelima, abaikan saja kata-kata tugas yang sifatnya berulang-ulang. Misalnya ya kata yang, di, ya, dari, pada, se, dan sebagainya banyak sekali itu Anda tidak perlu membacanya ya, lewati saja, lampaui. Kemudian jika dalam penulisan bacaan itu dalam bentuk kolom-kolom kecil, saudara, maka Anda bisa mengarahkan mata Anda bukan ke samping secara horizontal, tetapi sebaiknya Anda lakukan ke bawah ya, yaitu vertikal. Jadi seperti membaca surat kabar itu bisa Anda gunakan karena surat kabar itu kan ada kolom-kolomnya yang bisa kita lakukan secara vertikal ya membacanya. Lalu arahkan pandangan bola mata kita itu ke bawah ya dan lurus, jangan ke kanan ke kiri, jangan ke samping, lurus saja. Kemudian saudara itu yang perlu kita kembangkan di dalam kecepatan membaca kita ya, untuk mengembangkan kecepatan membaca. Kemudian Anda juga harus mengetahui dan memahami sebetulnya beberapa hal yang akan menghambat kecepatan membaca Anda. Saudara, ketika kita membaca, terkadang sering ada hambatan-hambatan untuk membaca secara cepat. Nah, biasanya hal yang menghambat kecepatan membaca kita itu, yang pertama kita dengan menyuarakan apa yang dibaca. Jadi kalau kita membaca bersuara atau membaca nyaring, itu akan menghambat kecepatan membaca kita ya. Apalagi kita membacanya kata per kata. Jadi hindari yang kedua itu membaca kata demi kata. Kemudian yang ketiga, biasanya itu membantu melihat atau menelusuri baris-baris bacaan dengan alat-alat tertentu ya. Nah, ini biasanya sering kita temukan ada siswa yang menggunakan ujung pensilnya atau ujung jarinya untuk membaca. Ini akan menghambat kecepatan membacanya ya. Oleh sebab itu nanti kalau Anda jadi guru bahasa Indonesia, Anda perlu menyampaikannya ini kepada siswa Anda. Kemudian yang keempat berikutnya, menggerak-gerakkan kaki atau anggota tubuh yang lain. Nah, ini sebetulnya akan menghambat kecepatan membaca kita juga, karena konsentrasi kita akan terpecah ya. Makanya sebetulnya konsentrasi berpikir terpecah dengan hal-hal di luar bacaan. Oleh sebab itu, yang kelima itu konsentrasi berpikir itu haruslah betul-betul Anda fokuskan sehingga konsentrasinya tidak terpecah ya. Biasanya itu banyak sekali hal-hal yang mengganggu pikiran kita ketika kita membaca. Maka perlu berkonsentrasi dengan baik. Kemudian saudara, yang menghambat kecepatan membaca juga adalah bergumam-gumam atau bersenandung. Nah, ini juga jangan melakukan senandung atau nyanyian na 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 na. Nah, itu juga tidak boleh ya. Itu akan menghambat kecepatan membaca Anda. Kemudian yang berikutnya ya, ketujuh itu ya. Kita juga harus ya menghindari kebiasaan berhenti lama di awal kalimat. Juga di awal paragraf, di awal sub-sub bab, ya bahkan di tengah-tengah kalimat. Hindari hal tersebut ya. Jangan kita teruskan kebiasaan yang buruk itu. Ya, jadi saudara, kalau kita membaca awal kalimat terus saja, jangan berhenti, jangan berhenti lama. Begitu juga di awal paragraf ataupun sub-sub bab, bahkan di tengah-tengah kalimat, sedikit saja berhentinya, langsung Anda lanjutkan kepada teks yang lainnya. Kemudian saudara, yang kedelapan itu kebiasaan mengulang-ulang unit-unit bacaan yang telah dibaca. Nah, ini juga seperti yang di awal saya sampaikan juga, bahwa ini akan menghambat kecepatan membaca kita. Oleh sebab itu sebetulnya jangan diulang dulu sebelum kita selesai membaca.
Setelah kita selesai membaca, baru kita ulang kalau memang masih ada waktunya. Nah, kebiasaan ini harus kita buang ya. Kemudian saudara, ada hal-hal yang perlu Anda pelajari untuk meningkatkan kecepatan membaca. Jadi tadi Anda sudah mengetahui dan memahami apa saja yang menghambat kecepatan membaca Anda. Saya kira Anda harus ya membuang kebiasaan Anda tersebut yang akan Anda gantikan dengan kebiasaan berikut. Jadi hal yang perlu Anda pelajari dan kuasai untuk meningkatkan kecepatan membaca, yang pertama itu Anda harus memahami hakikat membaca. Apa sebetulnya hakikat membaca itu? Saudara, membaca itu kan untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pesan, mendapatkan ya informasi itu tentunya dari teks bacaan yang kita baca. Yang kita dapatkan adalah informasi fokus. Informasi fokus itu ada informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Oleh sebab itu, membaca itu bersifat reseptif, menerima pesan ya. Nah, namun kita harus memahami pesan yang kita terima itu. Sehingga apa yang kita baca itu betul-betul kita kuasai dan kita pahami. Tidak hanya sekedar membaca, tapi kita tidak tahu isinya apa. Oleh sebab itu, saudara, Anda juga yang kedua mengetahui cara mengukur kecepatan membacanya. Nah, setelah Anda memahami hakikat membaca, Anda pun harus mengetahui bagaimana cara Anda mengukur kecepatan membaca. Saudara, yang ketiga, Anda juga harus mampu mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap bacaan. Jadi selain mengukur kecepatan membacanya, bisa jadi melalui melalui apa namanya itu, ya bisa jam ya, stopwatch misalnya, atau jam. Anda lihat waktunya berapa lama di dalam membaca, misalnya 2 menit, berapa detik, begitu ya. Nah, kemudian Anda juga harus mampu mengukur tingkat pemahaman terhadap bacaan. Bagaimana cara mengukurnya? Kemarin itu Anda bisa menggunakan tes close kan. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda juga sebetulnya harus mengetahui dan menerapkan metode dan teknik pengembangan kecepatan membaca. Tidak hanya Anda sekedar mengetahui cara mengukur kecepatan membaca, tidak hanya sekedar Anda mampu mengukur tingkat pemahaman terhadap bacaan itu, tetapi Anda juga harus mengetahui dan menerapkan metode apa dan teknik pengembangan apa untuk mengembangkan kecepatan membaca Anda. Kemudian yang kelima, itu tadi yang keempat ya, yang kelima adalah Anda harus mengetahui faktor-faktor secara tak sadar yang menghambat kecepatan membaca Anda. Nah, ini baik faktor internal maupun faktor eksternal. Jadi faktor-faktor yang secara tidak sadar akan menghambat kecepatan membaca kita itu banyak sekali. Seperti yang disampaikan di awal, pada beberapa hal yang menghambat kecepatan membaca kita itu ya. Jadi saudara, ternyata ada faktor internal. Faktor internalnya faktor dari kita sendiri ya. Misalnya tadi kita bergumam atau kita misalnya membaca kata per kata. Kita juga tadi itu dikatakan membacanya nyaring. Nah, ini akan membuat kecepatan membaca kita akan ya berpengaruh ya, akan menghambat kecepatan membaca kita. Termasuk faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini saudara faktor di luar kita. Misalnya ketika kita membaca, kita mendengar suara kereta api atau mendengar orang-orang yang ribut misalnya. Nah, kita terpengaruh dan konsentrasi kita pun akan buyar, sehingga kita lebih lebih bimbang atau kita tidak akan fokus karena kita lebih mendengarkan hal yang mungkin seharusnya tidak perlu kita dengarkan. Nah, daripada kita membaca, yang seharusnya ini adalah faktor eksternal, ini faktor yang betul-betul dapat menghambat kecepatan membaca kita. Termasuk misalnya itu kita dipanggil teman kita, atau kita
sedang membaca diganggu anak-anak dan lain sebagainya. Termasuk ya ada sinetron televisi misalnya yang akan mengganggu kecepatan membaca kita karena kita sambil membaca sambil menonton. Nah, seperti itu ya. Kemudian saudara, yang berikutnya yang menghambat kecepatan membaca kita juga sebetulnya ada hal yang harus Anda ketahui. Anda harus mengetahui bermacam-macam variasi kecepatan membaca itu sesuai dengan variasi tujuan membaca. Nah, ini jadi ketika Anda ingin meningkatkan kecepatan membaca Anda, sebetulnya yang harus Anda pelajari ini adalah tentang bagaimana cara Anda mengetahui bermacam-macam variasi kecepatan membaca sesuai dengan variasi tujuan membaca Anda. Tujuan membaca Anda itu bisa jadi untuk kesenangan atau hiburan, untuk usaha dan juga untuk studi ya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda mampu memilih aspek tertentu saja yang dibutuhkan dalam bacaan sesuai dengan tujuan membaca. Jadi tidak perlu membaca aspek yang lain, sesuaikan saja tujuan membaca Anda ya, sehingga Anda bisa fokus membacanya dan pemahaman Anda terhadap isi bacaan pun akan lebih terjaga, lebih mudah ya, karena tujuan membaca Anda sudah Anda tentukan. Sehingga kecepatan membaca pun akan meningkat. Kemudian yang berikutnya, saudara menganggap kegiatan membaca itu sebagai kebutuhan. Jadi jangan dianggap memberatkan kita, tapi membaca itu adalah suatu kebutuhan. Sehingga kita gemar membaca, kita memiliki minat yang tinggi terhadap membaca, sehingga kita juga akan memiliki kecepatan membaca yang tinggi dan juga kita akan mudah memahami isi bacaan tersebut. Kemudian ingat juga kita harus selalu membaca pada berbagai jenis bacaan ya, bukan hanya bacaan ilmiah saja, kita bisa membaca bacaan non ilmiah termasuk fiksi ya. Jadi saudara dengan tentu saja dengan rasa butuh yang sangat tinggi. Nah, terutama desakan untuk membaca itu memang kita butuhkan, misalnya membaca koran juga ya, karena kita butuh informasi-informasi yang aktual, yang faktual, yang terkini ya. Begitu juga kita harus membaca bidang-bidang ilmu yang memang kita tekuni. Nah, karena untuk studi kita misalnya atau untuk membuat usaha kita menjadi sukses, misalnya membaca untuk usaha ya. Dan juga ya membaca untuk hiburan, misalnya kita memang perlu biar tidak stres, kita sekali-sekali membaca novel di saat ya santai atau saat luang ya. Nah, saya kira itu saudara yang bisa saya sampaikan dengan Anda tentang kecepatan membaca. Jadi Anda sudah mengetahui bagaimana cara kita mengembangkan kecepatan membaca ini, termasuk apa saja yang menghambat kecepatan membaca kita ya, termasuk apa yang harus kita pelajari untuk meningkatkan kecepatan membaca kita. Nah, saya minta Anda buat sebuah rangkuman apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini, kemudian Anda kirim hasil rangkumannya ke dalman.bangka@gmail.com. Saya yakin Anda pasti bisa dan mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan. Namun saya juga memberi kesempatan pada Anda untuk membaca buku saya ya yang berjudul ya keterampilan membaca. Silakan saja Anda baca secara tuntas, khususnya tentang kecepatan membaca ya. Ada di bab berapa itu silakan saja dicari. Kemudian Anda juga untuk menambah ya referensi Anda bisa membaca buku-buku yang lain yang berhubungan dengan kecepatan membaca, termasuk Anda bisa membaca informasi yang ada di internet ya, yang ada hubungannya dengan kecepatan membaca. Silakan saja, saudara. Saya kira demikian untuk perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.